Oke, selamat datang di channel Kode Developer. Pada tutorial PHP dasar kali ini, kita akan menggunakan PHP versi ke-8. Karena dari pembaruan PHP ini, terdapat fitur-fitur terbaru yang tidak ada pada PHP versi sebelumnya. Mengenai tema yang akan dibahas sekarang yaitu ada 3 ya. Yang pertama ada variabel, tipe data, dan juga komentar. Di sini saya akan menjelaskan secara detail apa itu variabel, tipe data, dan juga komentar. Oke, tetap simak sampai beres ya kan. Jadi fungsi variabel di sini adalah untuk menampung data apa yang akan kita tampung berupa tipe data tertentu. Karena variabel ini akan diolah oleh proses selanjutnya seperti menampilkan data melalui variabel atau menggunakan data sebagai perhitungan aritmatika dan yang lainnya. Sehingga variabel digunakan untuk menyimpan nilai yang kita butuhkan saat kita membuat sebuah program. Oke, selanjutnya ada aturan penulisan variabel pada PHP. Teman-teman harus memperhatikan bahwa dalam menuliskan sebuah variabel harus ditandai dengan tanda dolar maupun sign. Tanda sign atau dolar ini mengartikan bahwa kita akan mendeklarasikan suatu variabel yang akan kita gunakan nantinya. Lalu di sini saya merangkum 3 aturan mengenai penulisan variabel ini. Yang pertama, nama variabel harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah dan tidak boleh dimulai dari angka. Maksudnya, ketika kita membuat sebuah variabel, jangan menamakan variabel ini dengan angka sebelum huruf. Lalu selanjutnya ada nama variabel hanya boleh berisi karakter alfanumerik dan garis bawah seperti yang ada pada tanda kurung ini. Nah, penggunaan nama variabel dengan alfanumerik ini diperbolehkan jika sebelum atau awalan dari nama variabel itu merupakan huruf, lalu selanjutnya bisa dilanjutkan dengan alfanumerik. Lalu yang ketiga, yang terakhir, nama variabel harus peka antara huruf besar atau huruf kecil. Contohnya seperti yang ada pada tanda kurung ini ya, yaitu variabel usia, di mana kita memiliki 2 buah variabel usia. Yang satu usia dituliskan dengan huruf kecil dan yang kedua usia dituliskan dengan huruf besar. Nah, kedua variabel ini merupakan 2 variabel yang berbeda. Oke, daripada teman-teman masih bingung, akan saya praktekkan bagaimana caranya membuat variabel sesuai aturan yang telah ditetapkan dari bahasa pemrograman PHP ini. Oke, check it out. Selanjutnya, setelah kita berhasil men-setup project PHP kita dan juga menjalankan Hello World di browser, selanjutnya saya akan mulai menjelaskan mengenai bagaimana penulisan aturan dalam pembuatan suatu variabel di PHP. Oke, langsung kembali ke text editor, kita hapus bagian blok kode ini. Kita buat sebuah variabel dengan variabel bernama orang misalkan. Oke, contohnya. Oke, kita isi variabel ini dengan string. String ini saya gunakan nama orang ya, misalkan Yusuf. Selanjutnya kita akan menampilkan isi dari variabel tersebut dengan menggunakan perintah seperti ini. Save. Lalu kita refresh browser dan dia akan menampilkan isi dari variabel nama yaitu Yusuf. Lalu selanjutnya kita mencoba membuat nama variabel ini diawali dengan angka. Nah, sudah kita lihat sebelumnya bahwa jika kita membuat satu variabel di PHP dengan angka terlebih dahulu sebelum huruf, maka di text editor yang saya gunakan ini sudah bisa mendeteksi kesalahan atau error yang terjadi pada baris program. Lalu jika kita memaksakannya untuk menjalankannya di browser, kita sudah save, lalu kita refresh kembali ke browser, maka ia akan menampilkan error seperti ini yang menandakan bahwa sebuah variabel tidak boleh diawali dengan angka. Karena ini merupakan suatu aturan dalam penulisan variabel di PHP. Lalu yang kedua, jika nama variabel bisa menggunakan karakter garis bawah seperti ini. Nah, beda dengan yang tadi ya, jika kita tadi menyisipkan alfanumerik sebelum huruf,
namun kita bisa menyisipkan karakter garis bawah sebelum huruf. Kita coba jalankan dan kita lihat hasilnya, dan masih bisa untuk digunakan. Lalu selanjutnya di aturan kedua, bahwa sebuah variabel bisa berisi angka. Maksud angka di sini yaitu kita buat nama variabel dimana diawali dengan karakter atau huruf, lalu selanjutnya dengan angka seperti ini. Lalu kita tampilkan, kita save, refresh browser, dan hasilnya masih tetap sama karena alfanumerik harus disimpan sebelum huruf atau karakter. Lalu aturan yang terakhir, ketika kita akan membuat suatu variabel yang dimana variabel ini memiliki kesamaan nama namun beda dalam penulisannya. Contohnya di sini saya akan buat lagi satu variabel dengan nama misalkan usia ya, yang tadi usia kita buktikan apakah benar. Misalkan usianya masih 19 tahun, 19 isi dengan angka, lalu kita buat variabel dengan nama yang sama namun dengan penulisan yang berbeda seperti ini, 20 tahun. Kita tampilkan usia dengan huruf kecil terlebih dahulu hingga usia dengan huruf yang paling besar. Oh ya, atau kita buat singkat saja ya sintaknya, jadi tinggal menambahkan tanda ini untuk spasi, titik. Nah, kita save, refresh kembali browser, hasilnya akan menampilkan perbedaan isi dari dua variabel, walaupun variabel sebelumnya kita namakan dengan nama yang sama namun dengan cara penulisan yang berbeda. Oke, untuk video selanjutnya saya akan membahas mengenai tipe data pada tutorial PHP dasar ini. Untuk teman-teman yang belum like, subscribe, dan mengaktifkan channel notifikasinya, silahkan mengaktifkan agar mendapatkan info terbaru mengenai tutorial PHP dasar ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.